ada di Gardu Action. Parangkusumo. Yang jelas. Hari ini kita ngerayain ulang tahunnya Mary. Mary. Ada teman-teman nih. Adik kita. Nah, teman-teman, kenapa kita ada di Gardu Action di Parangkusumo itu? Kita ingin Jening Production dan teman-teman yang ada di Gardu Action itu akan membuat apa bahasanya? akan berdiskusi. Yang bersama. Bahasanya terlalu pejuang. Berat. Mbok yo sing penak wae lho bahasane. Terlalu tinggi. Ngumpul bareng seni bunga susah dilakoni bareng. Sing ayem. Mananya. Gua mau nanya sama siapa tuh pengurus sini sebetulnya, pengurus ini. Lu mau ngapain? Selama ini kita sebetulnya ke Parangkusumo. Orang mungkin yang lain juga kesini tujuannya mungkin tidak melirik ini. Melirik apa? Melirik yang sebelah sana. Itu salah satu Itu salah satu tujuannya. Tapi ternyata ada tempat ini, tempat di mana tempat anak-anak warga sini bermain. Dan di sini juga ada relawannya. Saya mau nanya, kenapa dan buat apa teman-teman membuat ini? Om Budi. Siapa? Ayo, Om Budi jawab apa? mungkin tak tambahin sebelum si Budi Ya. bambu yang ngomong. Gua jabarin dikit nih, Bang. Ya, siap. Sejak kapan ini, Mas? Terlahirnya Gardu Action itu di waktu empati nurani itu bersatu. Di sana kami ada. Saya perwakilan dari Barbados Art Management. Saya perwakilan dari Art Barbados Community. Ngomong capek-capek ngomong di sosmed, mengkritik pemerintah, mengkritik ini bla bla bla. Tindak lanjutmu seperti apa toh yang kami tunggukan? Mana actionmu? Apa tuh yang telah kamu berikan untuk secuil aja, untuk Pulau Jawa ini aja, nggak usah lebar-lebar. Betul itu, Bang. Ilmu iki kanthi laku, betul kudu dilakoni ora mung ngomong tok. Kita face to face. Face to face maksudnya ayo kita gerak bersama. Oke, teman-teman. Kamu bisa putusin nggak space kekerasan di jalanan, di hidupmu, tentang nurani, tentang simpati, tentang empati. You paham nggak tentang hidupmu? Ini masa rapnya aku. Anjing. Coba Tentang tempat ini. coba kalau Om Budi gimana ceritanya? Oke. Jadi Gimana, Bang? gini ceritanya. Cerita. Dari awal aja ya kita memang mendeklarasikan Gardu Action itu tanggal 18 Agustus tahun 2015. Jadi sudah berjalan sekitar 6 tahun ya. Itu sebenarnya kita lahir itu sebenarnya pada dasarnya kita itu respon kepada apa yang terjadi di saat itu. Ketika di saat itu tahun 2015 ketika kita setelah membuat organisasi untuk pelestarian bumi pasir itu tak tegang biasa nanti dulu Kisru. biar fokus. Saya wakili. Terus waktu itu ada sebuah konflik sosial di mana Parangtitis itu kan menjadi satu kunjungan wisata yang sangat-sangat besar. Terus otomatis di sana karena kepedulian masyarakat mengenai pengelolaan sampah juga masih kurang, itu otomatis ada semacam ledakan sampah di Parangtitis gitu. Terus karena juga secara letak geografis kan Parangtritis ini kan terletak dekat dengan muara sungai Opak gitu. Jadi itu sampah juga yang kiriman dari kota, dari desa itu juga masuk ke muara dan akhirnya terdamparnya di pantai juga. Jadi ada termasuk karena kemajuan wisata di Parangtritis kan juga memberi dampak ekonomi kepada masyarakat juga, yang restorannya semakin besar, hotelnya semakin besar, penginapannya besar, dan itu juga menghasilkan sampah yang lebih besar lagi. Jadi ada 3 faktor. Sehingga di sana waktu itu terjadi sebuah konflik sosial di mana Parangkusumo ini kan sebenarnya bersebelahan dengan Parangtritis. Parangtritis yang maju, Parangkusumo ini sebagai tempat pembuangan sampah waktu itu. Jadi karena sekian puluh ton setiap minggunya, dan itu menjadi penumpukan sampah yang sampai meluap ke jalan alternatif menuju Depok. Dan waktu itu akhirnya menjadi konflik sosial di mana warga yang di Parangkusumo ini akhirnya menolak untuk keberadaan TPS sementara ini ada di Parangkusumo.
Dan ketika waktu itu, ketika kita memang intens lagi kampanye pelestarian Gumuk Pasir, itu banyak aktivitas untuk membersihkan Gumuk Pasir, membersihkan pantai macam-macam, dan kita melihat satu kenyataan bahwasanya oh ternyata permasalahan sampah yang ada di pariwisata ini ternyata kenceng banget. Di wilayah kami permasalahan sampah itu ternyata sangat-sangat besar gitu. Dan akhirnya ketika pemerintah desa, pemerintah daerah menyerahkan kepada kita, terus okelah carilah solusi, carikan solusinya. Solusi kita adalah akhirnya pada akhirnya bagaimana cara menciptakan sebuah sistem di mana kita mempunyai satu lokasi yang tempat sampah ini sebetulnya sudah sangat-sangat meluap. Ini hanya permasalahan kotor, hanya permasalahan sampah yang tidak terkelola. Akhirnya kita punya komitmen dengan Karang Taruna mulai mendeklarasikan tentang sebuah komunitas. Pak, awalnya memang sebuah komunitas yang dimulai dari anak-anak Akamsi lah, anak kampung sini, untuk sekalian membuat sebuah organisasi yang solid sekalian. Jadi kita angkat pengurus, sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan kita, sampai pada klaim lokasi lahan yang kita manfaatkan untuk organisasi ini gitu. Dan itu berkembang sampai saat ini kayak kayak green care gitu ya. Iya, kayak green care. Jadi ya karena kita memang merespon dari konflik sosial, memecahkan permasalahan sosial, agar memang Parangtritis yang menghasilkan sampah, tapi karena pariwisatanya juga mendukung ekonomi untuk masyarakat juga. Jadi ya biar imbang, akhirnya harus kita ciptakan sebuah pengelolaannya gitu. Tidak ini harus termasuk ini ya, Pak? Apa pembuatan tutup ini dengan menggunakan berapa Iya, termasuk itu termasuk salah satu 18.000 ya? 18.000. Ini harusnya dimasukin muri, Bang. Sebenarnya ini juga bagian kecil daripada program kita, karena graduation kita dirikan itu kan untuk mencari sebuah sistem bagaimana pengelolaan sampah pariwisata itu kan bisa terselesaikan, termasuk edukasi. Karena graduation kan sebenarnya kan itu kan singkatan dari Garbage Care and Education. Jadi pengelolaan sampah dan edukasi. Kenapa edukasi? Ya karena semuanya harus tahu, semua harus terdidik untuk mengenali tentang kerusakan alam, terutama oleh plastik. Nah, ini termasuk salah satu bagaimana kita menciptakan satu instalasi. Makan mulu ngobrol. Kayak apa, kayak direkturnya Yunani dulu nih rapat ini. Kalau nggak ada makan ya rapat Yunani ini bubar. Masa makan bahasa jarak itu piye? Oh iya. Kita kedatangan juga seorang aktor yang lagi kondang-kondangnya di Jogja. Kondang. Eto Ya, dia berperan sebagai Romo Mangun. Dia sangat kondang. Nah, hari ini dia jadi bintang tamu kita di sini. Minggir. Dia mungkin mau tanya-tanya tentang tempat ini, Romo. Coba Romo, apa yang mau kau tanyakan? Oke, jadi selain kita mengelola sampah, tentang edukasi anak, apakah juga ada edukasi yang lain berhubungan dengan tempat ini dibuat? Ya, jadi karena kita kan memang karena ini Garbage Care and Education, jadi kita memang di garbage-nya itu kita mengelola sampahnya, kita mendirikan bank sampah graduation. Mas Budi pegang aja Mas Budi biar agak jelas. Itu untuk pemilahan-pemilahannya. Jadi kita memang mengelola sampah pariwisata itu yang akan akhirnya masyarakat bisa menabung ke bank sampah graduation. Termasuk pemulung itu juga bisa menyetorkan sampahnya ke graduation. Kemudian di sini kita buatkan sistem perbankan sampah untuk memilah, sehingga nanti kita bisa distribusikan ke pelapak yang lebih tinggi gitu. Dari sana, di sana akhirnya terbentuklah semacam memberikan satu lapangan pekerjaan pada orang yang memang butuh. Karena di sana otomatis nanti ada yang mengelola untuk distribusi barangnya, termasuk untuk memilah-milahnya itu bisa 3-4 orang bisa aktif di sana. Jadi kita memberikan lapangan pekerjaan itu. Terus masalah edukasinya itu memang kita akan meluas edukasi, karena ini edukasi ini kan ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa, untuk masyarakat secara keseluruhan. Karena memang permasalahan sampah kan sebenarnya kan bukan PR-nya kita aja graduation, tapi ini kan PR-nya secara seluruh global manusia di seluruh dunia. Jadi kita memang ingin mensosialisasikan, mensosialisasikan, memberikan edukasi. Kalau untuk anak-anak sekolah, kita sebenarnya sebelum pandemi itu sebenarnya rapat sekali ya programnya, termasuk Stress School Study Tour Program. Jadi Stress School Study Tour Program itu
kita membuat sebuah proposal kepada sekolah-sekolah yang ada di luar Jogja gitu. Terus ketika dia berkunjung, mereka berkunjung ke Parangtritis yang jumlahnya bisa sampai 200-300 orang ini nanti masuk ke graduation, dan di sini kita bisa sosialisasi terus memberikan pelatihan kepada anak-anak. Sehingga Termasuk bagaimana ini ya, taman baca ini ya. Iya, termasuk taman baca. Komunitas Iya, buku berbagi. termasuk komunitas buku berbagi ini juga di bidang edukasi juga. Ini kita kolaborasi dengan komunitas buku berbagi itu mulai tahun 2017-an. Jadi itu membuat program, saya lanjutkan dari PKM waktu itu, program kreatif mahasiswa, saya adopsi, jadilah Sandi Sharing and Caring. Sandi Sharing and Caring itu pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak. Jadi kita memang karena buku berbagi ini termasuk organisasi yang fokus di literasi, program untuk anak-anak ini nanti apa aja, termasuk baca buku, termasuk nanti bikin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan persampahan, termasuk pelatihan-pelatihan mini lah untuk anak-anak gitu. Jadi memang banyak, termasuk kalau untuk masyarakat yang umum ya, untuk masyarakat umum kita ada sosialisasi, terus ada workshop, ada Sorry. Ini mungkin saya minta Mas Harel yang jawab. Mas, ini kan berdirinya tempat ini itu sangat baik sekali. Ada nggak pro dan kontranya? Monggo Mas Harel. Oh, kita pegangin aja biar enak. Iya. Apa ya? Terima kasih ya. Apa? Aku asli lebih ribut dengan apa ya? Dengan aku lebih aku lebih pro dan kontra. Yang namanya hidup itu bagi kami, bagi saya pribadi ya, itu pasti ada. Ada positifnya, ada negatifnya. Ada limbiknya, ada megahertznya. Dalam pikiran manusia itu tetap ada. Sekarang batasannya cuma satu. Kita bisa nggak menyaring otak kita untuk permasalahan seperti ini, dalam keadaan seperti ini, jangan menyalahkan si A, si B, segala macam prek. You bisa nggak jaga dirimu dan jaga dirimu untuk orang lain, biar orang lain nggak nyakiti. Sekarang ini saya ikut di Gardu Action ini kayak udah dari awal ya Mas Budi ya. Dari awalnya Mas Budi punya ide seperti ini bla bla bla, kerjasama dengan namanya saya juga punya komunitas Barbarados Art Family sampai sekarang. Kami melihat keadaan Barbarados seperti ini nangis aslinya. Kenapa? Salah satunya rumah yang kami bangun dari dulu akhirnya tumbuhan kena angin, itu wajar. Ini malam biasa. Itu kembali lagi ke penyerahan personal kami itu loh. Untuk belajar lagi. Untuk permasalahan-masalah COVID segala macam itu kami nggak ada masalah. Intinya kami nggak punya masalah. Tapi intinya kami juga menghadapi masalah itu loh. Kan dua intinya. Inti positif, inti negatifnya. Telah lama. Itu berarti ya. Kalian semua hari ini lagu ini. Kalian semua. Gus Pitai. Bersamamu dalam hati. Ku tak mau hanya mimpi. Hari ini kau kembali. Oke, berhubung kita kembalikan lagi ke pokok permasalahan. Ini ada Mas Jeding. You, kenapa you kesini? Silakan dijawab. Saya nggak bermaksud bertanya, ditanya, tapi saya mau nanya malah. Ini saya mau tanya sama Harlen sama Mas Budi. Apakah Mas Harlen dan Mas Budi ini kaya raya sehingga harus memikirkan orang lain? Padahal di luar sana itu banyak orang kaya raya, tapi nggak pernah mikir orang lain. Nah ini yang saya tanyakan, apakah Mas Harlen ini kaya raya? Wah, ini pertanyaannya keren ya Bang. Keren, bener, keren.
Seumur umur ini pertanyaan paling keren aku. Menanya lagi pisan nih lagi sekali nih aku tanya, kamu kaya raya kah? Tapi kalau ini terjawab ya, aku panggilnya Bang Jeding. Aku pribadi aku mau ngomong masalah kaya seperti apakah? Finansial, kalau untuk berlebih bagiku itu tak anggap kaya. Aku pernah merasakannya. Yang pertama. Yang kedua, kaya aku membawa teman-temanku dalam hajatanku dan mereka punya nama sampai sekarang. Bagiku udah kaya juga. Yang ketiga, tak bagi-bagi lagi kekayaanku di Gardu Action, di pantai segala macam ini. Aku udah kaya juga. Nah, sekarang kayanya seperti apa ini? Kan seperti itu. Kalau di material, kayak aku sekarang nggak punya rumah kok. Tapi aku dipercayakan sebuah ruang. Juga Rap, ini jadi art space terserah. Setelanmu. Kerja sama aku sama Australia. Besok lah kita launching. Ini lagi di proses penggarapanku. Itu pertama. Yang kedua, tantanganku untuk pameran di Sumatera itu aku juga ketua penitianya. Bagiku aku udah sangat kaya, berlimpah-limpah. Yang ke Sumatera tadi kapan? Bulan Februari insya Allah. Februari. Kita juga tanggal 19 kita berangkat Sumatera. Ke Taman Budaya Padang. Berangkat. Masa sih kita nakal cuma di Jawa? Mau keluar Jawa habis-habisan. Bahwa yang namanya hidup itu bukan suatu hal yang namanya materi, tapi bagaimana eksekusi actionnya. Keren. Yang dibilang mau kaya raya atau apa, takut-takut sok mensos gitu. Keren. Ada action, nggak ada suatu pergerakan yang nyata. Wong sing diomong apa nih? Bullshit. Ini orang mau nyotot. Gua sepakat nih. Gua sepakat. Benar. Gua sepakat. Enggak, benar. Apa generasi sekarang yang katanya milenial, yang apa teknologi, mana karyamu untuk Nusantara ini mana? Beberapa puluh tahun yang lalu saya kenal Mas Budi itu dalam rangka kita berjuang untuk menyelamatkan SOS DL, itu organisasi kami, menyelamatkan Gumuk Pasir. Gumuk Pasir waktu itu diserang oleh pemerintah dan diserang oleh warga masyarakat sekitarnya dan dari luar Yogyakarta. Diserang gimana itu, Mas? Diserang itu orang mendadak bikin rumah, orang mendadak bikin perkebunan, orang mendadak bikin kolam, orang mendadak pemerintah itu menanam hutan. Jadi tempat yang hanya ada 2 di dunia, di Meksiko dan di Yogyakarta itu keajaiban alam diakui dunia. Nah, pemerintah ditanami hutan. Pada itu buat selancar sandboarding. Ya. Itu kan sebuah anatomi alam yang kita harus menyesuaikan harmonisasi dengan alam. Kalau dulu kita kenal Trihita Karana, kebahagiaan itu sebabnya ada 3, adalah hubungan keharmonisan manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia dengan the almighty power atau inti suci atau yang mengontrol semuanya, dengan Tuhan. Nah, SDL itu kemudian sukses. Wah, kita konser internasional macam-macam, kampanye wes kacau balau gitu. Itu memberi perhatian kepada masyarakat dan pemerintah. Bahkan sampai kemudian keraton mengeluarkan kebijakan baru pengelolaan Gumuk Pasir. Setelah itu Mas Budi waktu itu direktur saya hanya staf bantu-bantu di kebudayaan kadang-kadang. Keuangan kadang-kadang. Kadang-kadang. Kemudian bergeser ke sini, berkembang sana, akhirnya menjadi banyak solusi baru dari keluarga pemerintah. Pemerintah ketemu program baru, nggak boleh rumah harus keluar. Sebentar dulu selesai. Rumah harus keluar, hutan-hutan dikurangi lagi. Terus kemudian tambak-tambak itu dipindahkan. Bahwa itu biasanya keraton sebagian sampai kosong. Kemudian tugas Mas Budi dan teman-teman pindah ke sini ngurusi yang terbaru, limbah yang nggak pernah habis datang terus-menerus sebagai tempat wisata. Sekarang kita sedang proses membangun monumen itu candi batu plastik di bukit di atas TPA Piungan. Kapan-kapan kita ke sana. Oke. Mas Jeding tadi nanyain tentang apakah harus kaya sih kita melakukan seperti ini, seperti apa saya kaya. Tapi Mas Budi kaya loh, Mas. Itu kan punya warna surga. Itu relasi. Champagne in the sunset. Bro. Jadi intinya itu orang peduli itu tidak perlu harus menunggu kaya atau miskin atau apapun. Kebetulan itu kan
ini kita kan tahu sampah yang di Indonesia itu nomor 2 nih, pencemaran sampah lautan yang ada di Indonesia itu nomor 2 setelah Tiongkok nih. Dan itu kan menjadi sebuah PR besar di mana Indonesia kan negara maritim. Kalau misalkan kita tidak bisa menjaga lautan kita, nelayan kita nanti kita bahkan makan dengan plastik ikan yang sudah mengandung plastik. Nah ini makanya gerakan-gerakan kayak Guardian ini sebenarnya itu perlu. Nanti Guardian itu harus ada di sana, di seluruh kepesisirahan di Indonesia itu mestinya ada Guardian. Tinggal mengadopsi bagaimana cara mendirikan organisasinya, langsung mengadopsi program-program apa yang harus bisa dilakukan. Jadi nanti masal, dan bukan hanya nasional tapi bisa menjadi internasional. Dimanapun jadinya itu seluruh kepesisirahan itu berusaha untuk menciptakan satu kondisi di mana sampah plastik yang memang menjadi problem terutama, problem yang paling urgent itu bagaimana plastik-plastik di kepesisirahan itu kita bereskan gitu. Sehingga nanti lautan kita ya tetap otomatis tetap lestari terus gitu, lestari juga gitu. Oke teman-teman Journey Journey, kita juga kedatangan seorang wartawan sih, tapi dia memang kelompok kita juga. Mungkin tugasnya wartawan sebetulnya lebih banyak bertanya. Nah, hari ini saya pengen todong dia, kenapa dia diam saja? Sebagai wartawan, kamu harus bertanya. Merenung. Kamu harus bertanya. Terharu ya, Mas. Bertanya pada siapa? Siapa saja boleh. Ini Mas, saya tadi kan melihat ya, di sini ada semacam anak-anak berkumpul, kemudian ada semacam dapur umum, Mas. Iya. Dapur umum, kemudian anak-anak sudah punya tradisi kebiasaan antri itu loh, Mas. Antri dan tidak saling mau mendahului. Apakah dapur umum ini setiap hari yang diselenggarakan oleh Gardu Action ini, apakah berapa kali sehari atau per minggu atau per event? Artinya kalau ini kan kalau per hari kan jadi cashnya tinggi ya. Tergantung dana. Cashnya tinggi ya. Sih programnya ini memang itu terus kemudian anak-anak yang tadi ikut di sini itu siapakah mereka? Siapakah mereka? Kemudian anak-anak dari warga sekitar sini, terus atau dalam tanda petik mereka memang ini bagian kepedulian dari komunitas Gardu Action ini. Begitu Mas Budi, mohon dijelaskan. Saya tambah ya Mas satu ya. Tadi saya juga nanya sama yang ulang tahun namanya Mary. Saya tanya, ibumu kerja di mana, namanya siapa? Katanya enggak punya ibu. Jadi kita semua terharu ya Mas. Ya. Monggo Mas terus ini. Iya, jadi ada 3 pertanyaan. Lali ada pertanyaan. Jadi dapur umum. Ya memang sebenarnya dapur umum kan termasuk ya seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya backgroundnya kita lama mulai tahun 2014 sampai tahun 2020. Sebenarnya kita kan aksi kita kan sebenarnya kan di dalam hal pengelolaan sampah secara keseluruhan lah. Bagaimana kita yaitu tadi menciptakan sistem. Tapi ketika masa pandemi mulai bulan Maret tahun 2020 ini kan sudah ada PSBB waktu itu. Nah, kita memang tanggap darurat lah. Kita sebagai organisasi kita berpikir tentang mengenai kembali kepada kepedulian kemanusiaannya. Jadi kemudian dari program peduli kemanusiaan ini kita buatlah namanya Gardu Solidarity Action yang pertama. Itu tahun 2020 kita mulai bulan Maret sampai di bulan sekitar 8 bulan sampai Oktober kalau nggak salah. Terus itu selesai. Kemudian PSBB ini sudah mulai nyaman masyarakat. Karena ini pariwisata dampaknya sangat-sangat besar oleh PSBB dan oleh PPKM. Kemudian saat ini kita juga menghadapi PPKM karena ya yang terjadi sekarang ini. Nah, kita juga akhirnya prihatin lagi. Caranya bagaimana nih? Akhirnya kita membuat satu program lagi yang dulu Gardu Solidarity Action Part pertama itu kita lanjutkan untuk Gardu Solidarity Action Part yang kedua. Kalau dulu kita menyasar ke pemulung, ke tunawisma, ke pengemis, itu kemudian kita sekarang alihkan kepada perbantuan untuk anak-anak. Karena ini juga terdampak termasuk untuk ke tukang parkir. Jadi kalau setiap program ini kita lakukan, yang part kedua ini kita lakukan seminggu 2 kali. Jadi di hari Rabu sore dan hari Minggu sore itu kita memang masak untuk menyediakan sekitar antara 20 sampai 40 anak-anak.
di sekitar sini yang ikut program. Terus nanti kemudian kita membuat nasi bungkus itu sekitar rata-rata 100 bungkus untuk kita bagikan ke tukang parkir, ke pemulung, ke pemilah sampah itu kita bagi-bagi. Nah, ini programnya kita sama. Dulu kita mulai bulan Maret, kita juga sekarang bulan Maret sampai sekarang tahun 2021 ini kita tetap jalankan Gardu Solidarity Part Action yang kedua. Dapur umum untuk anak-anak dan untuk kaum tepi, istilah untuk termasuk ya tukang parkir karena dampak pariwisatanya sangat-sangat anjlok juga gitu. Jadi kita memang akhirnya membuat satu cara bagaimana caranya setiap hari Rabu dan hari Minggu itu kita menyediakan makanan-makanan termasuk untuk anak-anak termasuk susu. Dan di sana karena kita sudah punya program pendidikan yang sangat-sangat lama, Sunday Sharing and Caring itu setiap hari Rabu dan hari Minggu itu ada kegiatan untuk anak-anak. Nah, untuk mengoperasionalkan secara seluruhnya program ini, kemudian tidak kemudian Gardu Action aja yang akhirnya harus istilahnya bertanggung jawab atau memenuhi secara keseluruhan. Makanya kami membuka satu open donation. Jadi kita membuka satu umum donasi apapun itu, mau tenaga, volunteer untuk bantuin masak atau misalkan punya sayur mayur di dalam kulkas, buah-buahan yang misalkan di dalam kulkas daripada nggak ngapain, kirim aja ke Gardu Action. Termasuk juga finansial karena kita juga nanti ya untuk masakan butuh mie goreng, butuh beras, butuh minyak goreng apapun lah itu dana itu akhirnya kita seluruhnya mulai dari logistik sampai pendanaan itu akhirnya kita manajemen, ada manajemen dan itu kita memang terbuka open manajemen, bisa kita laporkan setiap bulan dan itu nanti kita menciptakan satu kemitraan. Proses pertama Gardu Solidarity yang kedua ini kita memang berkolaborasinya kita dengan kemitraannya dengan SPKYK yang dulu masih Iwan SPKYK itu. Apa itu SPKYK itu? Solidaritas Public Kitchen Yogyakarta. Ya. Waktu itu pandemi pertama SPKYK masih eksis, kemudian itu yang Mas Iwan direktur. Iya, ya itu. Kemudian kita lanjutkan kita kemitraan, sekarang kemitraan termasuk dengan Barbarados Art Familia yang bisa bantuin kayak Mas Helen tadi itu, termasuk juga nanti dari Yayasan Realino, dari manapun kita bisa membuat kemitraan dan kita bisa MOU untuk dalam hal itu apa yang harus, kalau misalkan bisa mendonasi secara rutin, secara berkala sehingga kita manajemennya lebih mudah, itu nanti bisa membuat kemitraan pada kita. Jadi nanti silakan bisa menghubungi nomor telepon kami, di Instagram juga bisa dicek kegiatan-kegiatan kita apa. Di luar sana yang pengen berdonasi untuk programnya Mas Budi dan teman-teman di Gardu Action ini ada IG-nya sama nomor teleponnya di sini. Udah lihat? Udah ada ya? Ada kan? Nah, makanya teman-teman kalau Anda mempunyai rezeki lebih, monggo silakan Anda hubungi teleponnya tadi. Itu teman-teman yang ada di sana, John, ada pengusaha, ada semua, John. Itu pedulinya mana, John? Ya. Gak ada yang peduli, kalah sama pejuang-pejuang kita. Solidaritas yang di Gardu Action ini. Dalam kekurangan dia bisa masih memikirkan orang lain, masih memikirkan bagaimana sampah, bagaimana dampaknya, alam dampaknya. Yang lain itu nggak ada actionnya, John. Belum ada ya, belum muncul ya. Belum. Parah, John. Ini parah sekali. Indonesia ini parah, John. Oke teman-teman, pengusaha orang berlebih, biar Anda tidak dibilang parah sama Jering, monggo donasi. Oke teman-teman Journey, sampai di sini dulu Journey kali ini. Bye bye.